Ini masih terkait dengan statistik juga ya. Expectation maximization algorithm. Sebelumnya kita akan review mengenai hidden Markov model. Ya. Ini salah satu contoh hidden Markov model yang sudah lengkap ya parameternya. Ini ada hidden state-nya, Sunny dan Rainy. Dari Sunny beralih ke Sunny, probability-nya adalah 0,8. Sedangkan dari Sunny ke Rainy itu 0,2. Sedangkan ketika cuaca Rainy, kemungkinan esok harinya Rainy itu 0,6. Ya. Tapi ada kemungkinan juga dan beralih ke Sunny dengan probability 0,4. Ini untuk hidden state-nya. Kemudian ada emission probability. Ya. Ketika kondisi Sunny, ya, probability Bob is feeling happy itu 0,8, sedangkan Bob feeling grumpy itu 0,2. Dan ketika cuaca sedang hujan, probability Bob feeling happy itu 0,4 dan feeling grumpy 0,6. Ya. Apakah ada pertanyaan mengenai hidden Markov model? Kalau ada, kita lanjutkan. Pak, mau nanya Ya, silakan. yang tentang soal kuis kemarin, Oke, yang kita HMM. bahas kuisnya ya. HMM, oke. Yang nomor terakhir atau nomor berapa? Nomor, nomor yang pertama saya kayak ada salah gitu, cuman mau tahu gimana aja. Oke, ya kita bahas saja. Oke. Kuis. Baik, untuk nomor 1 ya. Kan diminta untuk menghitung P Sunny given Bob is happy. Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat di Bayes theorem itu sama dengan P probability dari happy ketika Sunny ya dikali probability dari Sunny dibagi probability ketika happy. Nah, probability happy ketika Sunny itu ketika Sunny probability happy adalah 0,8. Probability Sunny sendiri ya prior probability adalah
0,6. Nah, probability happy sendiri berapa? Nah, probability happy harus kita hitung dulu. Probability ketika happy itu sama dengan probability happy ketika sunny, ya, dikali probability kita sunny, lalu ditambah probability happy ketika cuaca sedang rainy, dikali dengan probability rainy. Ya, probability happy ketika sunny adalah 0,8, sunny 0,6, happy ketika rainy adalah ini 0,4, dan probability rainy sendiri ada 0,4. Misalkan berapa? Gantung. Ya. Kalau sudah dapat, ya tolong bantu hitung ini. 0,8 kali 0, jadi 0,48 ditambah 0,16. Jadi 0,64. Ya, jadi mereka sini. 0,64. Sama dengan berapa ini? Benar nggak nilainya segini? Oke, oke Pak. Benar Pak. Oke ya. Nah ini kalau ini kan rainy happy tinggal 1 minus P sunny happy. Ya, 1 minus 0,75. 0,25. Oke, sekarang yang soal nomor 3 ya. Yang mana ini? Yang ini. Happy, grumpy, grumpy. Ya. Oke. Well, happy, grumpy, grumpy. Nah, statement bisa sunny, rainy, sunny, rainy, sunny, rainy, grumpy. Oke, kita mulai dari sunny. Nah, prior dari sunny, prior probability dari sunny adalah 0,6. Ya. Lalu dari sunny ke grumpy, adalah 0,8. Jadi probability untuk hari pertamanya ya, first day, sunny and happy adalah 0,48 ya. Sedangkan prior yang untuk rainy adalah 0,4 ya. Rainy ketika rainy happy ya, itu 0,4 juga. Jadi di sini probability-nya adalah 0,16. Ya. Kemudian dari sunny ke sunny. Dari sunny ke sunny.
Probability-nya berapa? 0,8. Nah, lalu dari Sani ke Grumpy itu 0, Sani ke Grumpy 0,2. Jadi transisi dari Sani ke Sani, lalu dari Sani Happy, lalu Sani Grumpy adalah 0,48 dikali 0,8 dikali 0,2. Berapa nilainya? Ya, 0,48 dikali 0,8 dikali 0,2. Berapa ini? Berapa? Tolong bantu saya hitung. Halo, bisa dengar? Tes, bisa dengar suara saya? 0,0768 Pak. 0,0768. Halo, maaf tadi terputus ya. 0,0768 ya Pak. Saya screen lagi. Nah, ini terhapus semua lagi. Saya ulang lagi ya. Jadi koneksinya putus. Jadi Happy, Grumpy. Terus state-nya Sani, Reni, dan Sani, Reni. Ya. Layarnya 0,6. Layarnya adalah 0,4. Dari Sani ke Happy itu 0,8. Hasilnya adalah 0,48. Dari Sani ke Happy, dari Reni ke Happy adalah 0,4. Sehingga di sini adalah 0,16. Dan dari Sani ke Sani itu 0,8. Dari Sani ke Grumpy 0,2 ya. Sehingga di sini tadi berapa? 0,07 68 ya. Oke tadi. Halo? Ya, ya Pak. 0,0768. Ya. 68. 0, ya. 0,0768. Ini kesan. Baik, kalau dari Reni ke Sani itu probability-nya adalah 0,3. Jadi transisi Reni Sani ya. Reni Happy, Reni Sani, Sani Grumpy adalah 0,16 dikali 0,3 dikali 0,2. Berapa ini? 0,16 dikali 0,3 dikali 0,2. Berapa? 0,16 kali 0,3 kali 0,2, 0,0096 Pak. 0,0096 ya. Ya. Nah, kita lihat mana yang lebih besar, 0,0768 atau 0,096.
Karena ini lebih besar, maka ini yang kita simpan, ini yang kita coret. Ya. Sekarang dari Sani ke Reni. Dari Sani ke Reni itu probability-nya adalah 0,2. Ya. Dari Reni ke Grampi, saya tulis di sini Grampi. Reni ke Grampi adalah 0,6. Maka nilai di sini adalah 0,48 dikali 0,2 dikali 0,6. Berapa? 0,48 dikali 0,2 dikali 0,6. Berapa ini? (0,0576) Pak. 0,0576. Nah, kalau dari Reni ke Reni. Dari Reni ke Reni adalah 0,7. Ya. Nah, nilai di sini adalah 0,16 dikali 0,7 dikali 0,6. Berapa ini? Ya, jadi ini kali ini kali ini. Berapa kita dapatkan? Halo? Ada yang bisa bantu saya untuk menghitung? Tes, 0,0672 Pak. 0,0672 Pak. 0,08. Ya, 0,0672. 6. 0,0672. 72. Ya. Ya. Nah, kita bandingkan mana yang lebih besar. Yang besar adalah yang bawah. Jadi yang kita coret. Ya. Nah, kita lanjut dari Sani ke Sani lagi. Sani Grampi 0,2, 0,8. Di 0,0768 dikali 0,8 kali 0,2. Berapa hasilnya? Di 0,0768 dikali 0,8 dikali 0,2. Kemudian (0,012 288). 0,01228. Ya, 0,012 288. 8. Oke. Ya. Nah, sekarang dari Reni ke Sani. Reni ke Sani itu 0,3. Berarti dikalikan 0,0672 dikali 0,3 dikali 0,2. 0,0672 dikali 0,3 dikali 0,2. Berapa ini? Berapa hasilnya? (0,004032 Pak). 0,00432. Ya.
Ya, 032 ini. 0,004032 ya. Oke, sekarang dari Sani ke Reni. Sani ke Reni itu 0,2 ya. Lalu Reni ke Grampi 0,6. Jadi 0,0768 ya. 0,0768 dikali 0,3 dikali 0,6. Berapa ini? Pak, itu Sani ke Reni 0,3 apa 0,2, Pak? Sani ke Reni 0,2. Yang Reni ke Sani 0,3. Reni ke Sani 0,3. Oh, ini harusnya 0,2 ya, maaf. 0,2. Terima kasih. 0,768, 0,2, 0,6. Ya. Berapa ini? 0,09216, Pak. 0,09216. Kok masih besar ya? 0,09216. 0,0768 dikali 0,2 kali 0-nya 2 ya. 0,009216. Oke, kan dari Reni ke Reni. Dari Reni ke Reni itu 0,7. Berarti 0,6 0,0672 dikali 0,7 dikali 0,6. Berapa ini? Oh, berapa? Nol koma 0,028224, Pak. 0,028244 ya. 224, Oke, terima Pak. kasih. Kita sudah mencapai 224. 224. Sudah mencapai akhir ya. Nah, kita cek yang paling besar mana? Yang paling besar adalah ini ya. Yang maksimum kan. Karena ini maka kita pilih Reni. Kita mundur ke belakang. Nah, ini dihasilkan dari mana? Dari Sani atau dari Reni? Perpindahan dari Sani atau dari Reni? Jadi nilai ini ya berasal dari Sani ke Reni atau dari Reni ke Reni? Reni ke Reni, Pak. Reni ke Reni ya. Berarti ini dari Reni ke Reni. Oke. Nah, di sini nilai maksimum ada 0,0672. Nah, ini dari Sani ke Reni atau dari Reni ke Reni? Karena posisinya di bawah, ini dari Reni ke Reni. Ya, jadi ini. Jadi hasilnya adalah Reni, Reni, Reni. Jelas?
Apakah ada lagi yang mau tanyakan mengenai kuisnya hidden Markov model? Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke materi hari ini ya. Bisa. Oke, share. Saya pindahkan di sini. Baik, kita masuk ke topik hari ini. Share screen-nya sudah terlihat belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Udah terlihat nih sekarang? Nah, ini udah mulai started screen sharing, Pak. Halo? Udah mulai kelihatan, Pak. Udah. Oke. Oke, masih. Kita lanjut. Saya geser dulu. Ya, jadi untuk maximization, expectation maximization algorithm itu sebuah algoritma yang sifatnya iteratif ya. Jadi ada proses, nanti ada mulai menghitung expectation-nya berapa, lalu melakukan optimasi pada parameternya, kemudian berulang lagi ke expectation, perhitungan expectation. So in iterative algorithm for maximizing likelihood estimation, the MLE, the model contains unobserved latent variables. Jadi ada variables yang tidak diketahui nilainya. Was initially invented by computer scientists in special circumstances, kemudian generalized by Arthur Dempster, Late, and Donald Rubin di sebuah paper klasik ya tahun 77 di jurnal, dan sekarang banyak dikenal sebagai DLR paper. Jadi dari namanya Dempster, Late, and Rubin. So MLE involves treating the problem as an optimization or search problem, where we seek a set of parameters that result in the best fit for the joint probability of the data sample. It involves maximizing a likelihood function in order to find the probability distribution and parameters that best explain the observed data. Ini tahapannya. Algoritma ini ya melakukan iterasi antara proses atau step expectation dan maximization. Each step, ya, expectation step, create a function for the expectation of log likelihood evaluated using the current estimate for the parameters. Kemudian M step, compute parameters maximizing the expected log likelihood found in the E step. Jadi pada E step kita akan menghitung ya probability bahwa satu set data itu kemungkinan di generate ya dari model A itu berapa probability-nya, dan juga menghitung bahwa data tersebut di generate dari model B kemungkinannya berapa. Dengan pada M step ya untuk melakukan perhitungan estimasi pada parameters
model A dan B. Contohnya, suppose you have two coins A and B, each with a certain bias of landing heads, ya, theta A dan theta B. Jadi contohnya, saya mempunyai dua buah koin, ya, yaitu koin A dan koin B. Ya. Koin A mempunyai probability, ya, kemunculan head atau kepala itu misalnya 0,6. Halo? Apakah hanya saya Ya, saja Pak. yang Ya. ini terputus dari Zoom? Saya saja atau kalian juga terputus? Saya enggak, Pak. Saya enggak. Halo? Saya enggak. Enggak ya? Saya matikan videonya aja ya. Sudah terputus berulang kali ini. Oke, saya akan share lagi screen-nya. Sudah terlihat ya ini ya screen-nya. Jadi halo, tes. Saya akan alihkan dulu ini ke Telkomsel dulu. Bentar ya, saya ganti jaringan dulu. Oke, saya share lagi. Baik, kita lanjutkan. Saya share screen ini. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Baik, tadi saya memberikan contoh. Misalkan saya mempunyai dua buah koin, ya. Koin A dan koin B. Nah, kedua koin ini mempunyai bias landing yang berbeda. Ya. Untuk koin A misalkan dia kemunculan head-nya itu adalah 0,6. Sedangkan koin B kemunculan head-nya adalah 0,5.
Jadi misalkan kalau saya lempar koin 10 kali, ya, head-nya akan muncul, probability-nya adalah 6. Dan tail-nya adalah 4. Nah, sedangkan untuk yang koin B, kemungkinan kemunculan head dan tail-nya adalah sama, 50%-50%. Jadi head-nya 50%, tail-nya juga 50%. Nah, misalnya, if you pick one at random and toss it, which one was it? Ya. Jika saya menaruh dua koin tersebut A dan B ke dalam sebuah kantong, ya, lalu mengambil secara acak, ya, kemudian melemparnya, apakah saya bisa menentukan bahwa koin tersebut koin A atau koin B? Ya. Bagaimana caranya? Oke. Nah, caranya adalah dengan melakukan 5 kali round, ya. Pertama, kita mengambil satu koin secara acak, ya. Kemudian melemparnya 10 kali, lalu mencatat kemunculan head dan tail-nya. Ya. Setelah itu, kita akan mengambil nilai rata-rata dari kemunculan head dan tail-nya. Contohnya, misalkan pertama yang munculnya head, head, tail, tail, head, head, tail, tail, head, tail. Itu kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kemudian yang kedua, kita ambil lagi secara acak. Munculnya adalah head, 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 tail, head, head, tail, tail, dan head, tail. Yang ketiga, tail, head, tail, head, tail, head, tail, tail, head, tail. Yang keempat, head, tail, head, head, tail, head, tail, head, head, tail. Yang kelima adalah head, tail, head, tail, head, tail, head, tail, head, tail. Ya. Kita catat, lalu kita hitung. Ya. Kemunculan headnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dengan 4. 1, 2, 3, 4. 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5. Ya. Nah, kemudian kita bisa menghitung, ya, seperti ini. Misalkan koin A munculnya 9, 1, 8, 2, 7, 3. Nah, kita ambil rata-ratanya, summation-nya. Koin A munculkan 24 head dan 6 tail. Sedangkan koin B 9 head dan 11 tail. Kalau kita hitung rata-ratanya, ya, average-nya adalah kemunculan head pada koin A adalah 24 per 30 atau 0,8. Dan koin B adalah 9 per 20 atau 0,45. Ya. Jadi ini kita sudah mengetahui koin A dan koin B dibedakan dengan warnanya. Koin A warnanya merah, koin B warnanya biru. Kita bisa menghitung probability kemunculan
head-nya, ya, dengan menjumlahkan jumlah head dan juga jumlah tail-nya. Perbandingannya berapa? Pemunculan head ada 24 dibanding kemunculan tail 6. P, kemunculannya head-nya ada 9 dibanding 11. Nah, sekarang challenge-nya adalah determine coin parameters without knowing the identity of each dataset coin. Ya. Bagaimana kita bisa menentukan coin parameters bahwa koin yang pertama adalah 0,6, misalnya yang koin yang kedua adalah 0,5, atau koin pertama adalah 0,8 dan koin kedua adalah 0,6. Bagaimana kita bisa menentukan tanpa mengetahui koin yang kita lempar itu koin A atau koin B. Nah, solusinya adalah dengan menerapkan expectation maximization algorithm ini. Ya. So, coin A yield 80% of time, coin B 45% of time. What if we are given only the result of coin tosses? Ya, kita diberikan hasilnya aja tanpa ada informasi bahwa itu koin A atau koin B. Ya. Can we guess the percentage of heads that each coin yield? Yeah. Can we guess which coin was picked for each set of 10 coin tosses? Ya, ketika kita mengambil secara random, ya, sebuah koin kemudian melempar 10 kali, mencatat hasilnya, bisakah kita menentukan bahwa oh ini koin A, oh ini koin B? Ya. Karena koinnya itu identik, ya, tidak ada warnanya yang membedakan. Ya. Nah, untuk kasus ini bisa kita jumpai misalkan di sebuah rumah sakit, ya, sedang menguji coba pengobatan atau treatment untuk suatu penyakit. Ya. Nah, ada dua treatment pengobatannya adalah A dan B. Misalkan ada 100 pasien, ya, di mana 50 itu menerima pengobatan, ya, dari obat tipe A. Dan 50 lagi memperoleh pengobatan dari tipe B. Ya. Jadi pasien 1 sampai 100 dicatat. Oh, pasien 1 menerima obat, ya, sembuh dalam waktu 7 hari. Ya. Kemudian ya misalnya pasien, ya, number of days. Pasien 1 sembuh dalam 7 hari. Pasien 2 sembuh dalam 8 hari. Pasien 3 sembuh dalam 7 hari. Pasien 4 sembuh dalam 9 hari. Pasien 5 sembuh dalam 14 hari. Pasien 6 sembuh dalam 12 hari. Ya. Pasien 7 sembuh dalam 15 hari. Pasien 8 sembuh dalam 7 hari. Pasien 9 sembuh dalam 10 hari, ya, dan seterusnya. Terus misalnya sembuh dalam 9 hari. Nah, tapi ada missing information, yaitu catatannya lupa untuk memberikan tagging pada obat-obatannya. Obat-obatannya tidak tahu nih, obat A atau B yang diberikan. Ya. Nah, dari data ini, ya, bisakah kita menentukan parameternya untuk, ya, estimated untuk obat A dan obat B? Ya, berapa? Nah, caranya adalah dengan menerapkan expectation maximization problem ini, algorithm ini. Ya. Jadi pertama kita akan assign random average to both coins, ya. Random average artinya bisa 0,6
dan 0,4 misalnya, atau 0,7 dengan 0,6, atau 0,5 dengan 0,8. Yang penting ini tidak bersama ya. Dua parameternya nggak bersama. Kemudian for each of the 5 rounds of 10 coin tosses, ya, kita akan melakukan 5 putaran ya. Dan berarti mengambil satu koin secara acak, kemudian melempar 10 kali. Ya. Kemudian kembalikan lagi koin tersebut, lalu ambil lagi secara acak, lempar lagi 10 kali. Dan seterusnya berulang sampai 5 kali. Nah, setiap round kita melakukan pengecekan percentage kemunculannya heads-nya. Probability dari head-nya itu berapa. Kemudian kita menghitung probability bahwa data tersebut ya berasal dari koin A atau koin B. Setelah itu kita compute expected number of heads using the probability as weight multiplied by the number of heads. Kita catat angka tersebut, kemudian recompute new mean for koin A dan koin B. Jadi kita akan memperbaiki ya estimasi pada parameter A dan B. Setelah ini kita ulang lagi dari awal. Ya. Dan seterusnya. Oke, sebelum kita lanjut ya dengan contohnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai binomial distribution. Ya. Binomial distribution by, ini artinya adalah dua, ya, dua nilai ya. Nah, seperti koin tadi, koin kan umumnya dua nilai ya, head atau tail. Ya. Nah, misalkan kita melempar koin satu kali. Kemungkinannya adalah kita mendapatkan head, kita lempar lagi, kita mendapatkan tail. Jadi jumlah head-nya sini adalah number of head, 1, ini 0. Jadi untuk satu kali lemparan, kemungkinan mendapatkan head 0 adalah 1. Ya. Dan mendapatkan 1 adalah juga 1. Namun jika kita akan melempar 2 kali, ya, kemungkinannya berapa? Ya. Kemungkinan pertama mendapatkan head, kemudian kedua juga mendapatkan head. Kemudian kita ulang lagi, pertama mendapatkan head, yang kedua mendapatkan tail. Kita ulang lagi, mendapatkan tail, mendapatkan head, mendapatkan tail, dan mendapatkan tail. Ini kalau kita jumlah number of head-nya, ini adalah 2, ini adalah 1, 1, dan 0. Hingga jumlah head-nya 0 itu ada 1. Jumlah head-nya 1 itu ada 2. 1, 2. Jumlah head-nya 2 ada 1. Jelas ya? Kan kita lihat jika kita melakukan flip koinnya 3 kali. 3 kali, maka kemungkinannya yang pertama kita mendapatkan head, kedua mendapatkan head, ketiga mendapatkan head. Ya. Lalu kemungkinan berikutnya adalah kita mendapatkan head pada flip yang pertama, lemparan pertama. Pada lemparan kedua kita mendapatkan head, dan pada lemparan ketiga kita mendapatkan tail. Lanjut lagi, dapat head, tail, head, head, tail, tail. Ya. Kemudian tail, head, head, tail, head, tail,
tail, tail, head, tail, tail, tail. Kita hitung jumlah head-nya, number of head. Ada 3, ada 2, ada 1, ada 1. Oh, ini 2 ya. 2, ini 2. Ini 2, 1, 1, 0. Ini ya. Nah, kita hitung. Yang jumlahnya 0 ada 1. Yang 1 ada 1, 2, 3. Yang 2 ada 1, 2, 3. Ini jumlah headnya 3 ada 1. Ya. Jadi ini distribusi binomial dengan contoh koin ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kan kasus di mana probability kemunculan head-nya itu berbeda. Itu beberapa tipe koin ya. Kita lakukan toss atau flip 10 kali ya. Lalu probability kemunculan head-nya untuk yang di sini adalah 0,1. Jadi misalkan kalau kita toss 10 kali, kemunculan head-nya adalah 1. 1/10 ya. Nah, jadi kita lihat bahwa ini bukan fair coin ya. Kalau fair coin itu yang kemunculan head-nya adalah 0,5. Nah, 0,5 berarti adalah simetris. Ya. Dengan ini scoot ke kiri. Ini 0,9. Nah, untuk gambarannya ya secara grafik, jika kita mempunyai 2 koin ya, yang berbeda biasnya, misalnya P1 adalah 0,9 dan P2 adalah 0,1. Jadi distribusi ketika P ada 0,9 ada seperti ini ya. Ya. Sedangkan ketika P-nya 0,1, saya ganti warna dulu ya. Ya, P-nya 0,1 itu akan ada di seperti ini. Ya. Jadi distribusinya akan ya, 0,1. Nah, ketika kemunculan head dan tail-nya ada di sini misalnya, di 4. Atau di 3 sini. Nah, kita bisa menghitung probability bahwa dia berasal dari koin A, berapa probability-nya, dan dia dari koin B, berapa probability-nya, berdasarkan dari distribusi binomial koin A dan koin B. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contohnya. Ya. What if you were given the same data set of coin flip result? Nah ini, but no coin identities defining the data set. Ya, jadi kita hanya dikasih 5 catatan record, 5 round ya.
satu round itu 10 kali flip, 10 kali lempar, tapi kita tidak diberitahu bahwa yang pertama itu dari koin A atau B, ya. Jadi tidak ada informasi bahwa ini dari koin A atau B. Jadi ada hidden atau latent variabelnya di sini. Nah, untuk bisa menentukan ya, koin tersebut koin A atau B, kita akan menerapkan expectation maximization algorithm ini. Ya. Initialize some arbitrary hypothesis of parameter values. Coin flip itu ada dua ya, A dan B. Kita bisa initialize, boleh pilih ya, yang penting tidak boleh sama ya. 0,6, 0,5 boleh, 0,7, 0,5 boleh, ya 0,5, 0,8 boleh. Initialize. Kemudian kita menghitung expectation-nya bahwa dataset tersebut kemungkinan berasal dari koin A itu berapa, kemungkinan berasal dari koin B itu berapa. Setelah itu kita menerapkan maximization step. Maximization step di sini kita menghitung, memperbaiki estimasi dari theta A dan theta B ini. Ya. Sesuai dengan hasil dari lempar koin tadi. Karena awalnya kita hanya mengira-ira saja. Ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan proses ini berulang kali. Ya. Jadi contohnya ini, melakukan 5 kali putaran, ya, satu putaran 6 kali lemparan. Ya, ini head, tail, 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 head, head, tail, head, tail, head. Nah, ini sebenarnya warnanya harus sama ya, karena kita tidak bisa membedakan apakah koin tersebut koin A atau koin B. Ya, setelah kita initialize parameter A dan B, lalu kita compute probability distribution of possible completion of the data using current parameters, menggunakan parameter ini. Kita akan begitu. Contohnya, set yang pertama, head, tail, 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 head, head, tail, head, tail, head, ya. Kita hitung jumlah headnya ada 5, tailnya juga 5. Headnya 5, tailnya 5. Ya. Nah, kita diberikan initializing parameter untuk theta A adalah 0,6 dan theta B adalah 0,5. Ya. Nah, kalau kita gambarkan di sini ya. Nol, 5, 10. Ini 6. Ya. Dan kalau tadi kita lihat binomial distribution-nya, maka kita ketahui bahwa ini ada di peak-nya ada di 5. Dan satu lagi di 6. Ya. Jadi yang satu peak-nya ada di 5. Itu yang koin B, ya. Yang koin A peak-nya ada di 6. Nah, ini nanti akan ada share bagiannya ya. Ketika nilai yang di offset ada 5, ya, maka dia akan ada di sini. Ya. Maka kemungkinan yang di B, ya, dia akan berada di puncaknya, sedangkan di A dia ada di shoulder-nya. Ya. Misalkan ini menjadi nilainya, kalau kita normalize, misalkan ini 1, ya,
untuk mudahnya aja. Mungkin ini 1 dan ini 0,5 misalnya. 0,7. Di sini kita tidak menghitung probability bahwa data yang terdapat di sini itu halo, maaf terputus lagi. Tes. Sudah sambung kembali nih. Tes 1 2 3 bisa dengar? Bisa Pak, bisa Pak. Kenapa saya sering putus-putus gini ya? Apakah mengalami hal yang sama ya? Enggak Pak, saya nggak mengalami hal itu kok. Karena anak saya pakai Zoom juga nggak masalah tuh, ada dari tadi lancar aja. Oke, kita lanjut tadi sampai sini ya. Kita menghitung likelihood bahwa set yang pertama ini berasal dari koin A atau dari koin B, ya, menggunakan binomial distribution. N ini jumlah toss-nya, ya, K adalah jumlah kemunculan head-nya, ya. Nah, jadi itu yang pertama itu 5 head, 5 tail, ya. Likelihood bahwa dataset ini dihasilkan dari koin A, ya, menghitungnya adalah probability dari koin A yaitu tadi 0,6, ya, 0,6. Jadi 0,6 ini probability-nya ada 0,6. Kemudian jumlah head-nya adalah 5 di sini. Ya, jadi 0,6 pangkat 5 dikali 1 minus 0,6 dipangkat 10 minus 5. Dengan 0,6 pangkat 5 dikali 0,4 pangkat 5 juga. Hasilnya adalah ini. Kemudian likelihood bahwa dataset ini dihasilkan dari B, koin B, adalah probability dari B itu adalah 0,5 pangkat 5 dikali 1 minus 0,5 pangkat 10 minus 5 itu sama dengan 0,5 pangkat 5 dikali 0,5 pangkat 5 juga. Hasilnya adalah ini. Nah, kita lihat probability likelihood-nya ini lebih besar daripada ini. Kalau kita normalize ini, ya, normalize ini jadi 0,0
0,0079 dibagi 0,00079 ditambah 0,00097, hasilnya adalah 0,45. Jadi ini. Dan probability dari B adalah 0,55. Dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dataset ini ya kemungkinan besar ya berasal dari koin B. Jelas? Nah, setelah itu ya kita dapatkan ini. Pak, boleh balik ke lama nggak yang tadi? Oke. Ya. Belum sempat selesai. Yang apa yang Bapak tulis? Oh, sebentar. Udah hilang dia, saya tulis ulang. Jadi ini probability kemunculan head pada koin A adalah 0,6. Lalu dipangkat H, kemunculan headnya adalah 5. Dikali 1 minus 0,6 ya, pangkat 10 minus 5. Makanya yang bawah adalah probability dari koin B kemunculan headnya adalah 0,5. Dipangkat 5 dikali 1 minus 0,5 pangkat 10 minus 5. Ini hasilnya ada ini. Nah ini kita normalize ya. Sehingga untuk yang A itu 0,00079 dibagi 0,00079 ditambah 0,00097. Ini hasilnya adalah 0,45. Ya. Jadi ini adalah sini. Sudah? Udah, Pak. Baik, kita lanjutkan. Ya. Sini. Nah, awalnya estimated parameter untuk koin A adalah 0,6 ya. Dan koin B adalah 0,5. Dari perhitungan tadi, probability bahwa data ini berasal dari koin A itu adalah 0,45. Dan kemungkinan data ini berasal dari koin B adalah 0,55. Ya. Kemudian kita hitung estimating likely number of heads and tails dari masing-masing koin. Ya. Jadi dari koin A, kemungkinan head-nya adalah ini 0,45 dikalikan kemunculan head-nya dari 2,2. Sedangkan tail-nya ada 0,45 kali tail 2,2 juga. Jadi kalau kita jumlahkan ini ya, jumlahkan ini ada sama dengan 5 head. Ini juga kita jumlahkan itu 5 tail. Jadi bagi 2. 5 head itu kontribusi dari A itu 2,2, kontribusi dari koin B adalah 2,8. Perkiraannya seperti itu. Dan kemunculan 5 tail di sini adalah dari koin B itu 2,8 tail dan dari koin A adalah 2,2.
Karena kita tidak tahu secara pasti bahwa ini dari koin A atau koin B. Jadi kita hanya memperkirakan aja. Ya. Nah, kita lakukan untuk seluruh 5 putaran. Sudah sampai sini? Boleh lanjutkan? Pak, Ya. yang theta A sama theta B itu kalau dijumlah nggak perlu sama dengan 1 ya, Pak? Ini? Iya. Enggak perlu. Enggak perlu. Oh, bebas saja ya, Pak, nentuinnya ya, Pak? Bebas. Ya, ini kan probability kemunculan head-nya pada theta A. Oh. Kemunculan head pada theta B. Bisa saja kemunculan head pada theta A itu 0,9. Berarti dari 10 kali lempar, muncul head-nya itu 9 kali. Dan theta B itu 0,8 misalnya. Ya, koin B kita lempar 10 kali, munculnya head itu 8 kali. Maka theta B itu ada 0,8 dan theta 0,9. Kalau kita jumlahkan tidak harus sama dengan 1. Ya. Nah, sedangkan ini harus sama dengan 1. Ya. Kita kan ingin menghitung probability bahwa dataset ini berasal dari koin A itu berapa probability-nya. Dan dari koin B berapa. Karena hanya ada 2 koin, maka jumlahnya harus sama dengan 1. Oke, makasih, Pak. Ini kemungkinan 0,55 ya, 0,5 dari koin B dan ini 0,45 dari koin A. Baik, kita lanjutkan. Ya. Ya, ini prosesnya ya. Pertama kita initialize ya parameternya theta A dan theta B pada time 0 ya, T-nya 0, 0,6, 0,5. Kemudian lakukan 5 round ya. Lempar koin ya, ini yang pertama, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 2 koin dalam kantong, kita ambil satu. Kita lempar 10 kali ya. Kemudian kembalikan lagi koin tersebut dalam kantong. Lalu kita ambil lagi secara acak. Ya. 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita lakukan hitungan. Ya. Menghitung probability bahwa set pertama itu dari koin A itu berapa. Dari koin B itu berapa. Ya. Setelah itu kita hitung kontribusi dari koin A, koin B terhadap kemunculan head dan tail-nya. Lalu kita jumlahkan, ini summation-nya di sini. Total koin A kontribusinya 21,3 head dan 8,6 tail. Sedangkan koin B 11,7 head dan 8,4 tail. Nah, dari sini kita akan menghitung new probabilities. Jadi theta A yang baru. Ya. Ada time 1 berapa, theta B estimated. Dasarkan perhitungan ini, head-nya bagi tail. Jadi untuk yang A nanti ada 21 ya. 21,3 dibagi 21,3 ditambah 8,6. Tekannya B 11,7 dibagi 11,7 plus 8,4. Ya. Nah, ini akan memberikan new maximus parameter untuk theta. Itu theta A dan theta B. Baik. Nah, ini perhitungannya. Jadi, new estimation of theta A, parameter A adalah 21 ya, dibagi 21 ditambah 86. Ya. Dan theta B adalah 11,7 ya, dibagi 11,7 tambah 8,4. Nah, jika kita lakukan iterasi ini secara terus-menerus, dia akan convergent ya, ke nilai theta A-nya itu ada 0,8 dan theta B-nya adalah 0,52. Ini pada iterasi ke 10.
Tadi yang pertama kan theta A inisialnya adalah 0,6. Lalu waktu iterasi pertama menjadi 0,71. Theta B inisialnya adalah 0,5. Nah, setelah itu dia diperbaiki ya, menjadi 0,58. Dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Oh iya, Vincent Puan, tolong alihkan hostnya ke saya ya. Terima kasih. Terima kasih, Vincent. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke, summary. Jadi kita memilih starting parametersnya bebas ya, tapi tidak boleh sama ya. Kemudian lakukan estimasi probability using parameter tadi yang kita initialize. Kemudian menggunakan probability values tersebut sebagai weight pada setiap data point untuk menghitung nilai estimasi parameter yang baru. Oke, selanjutnya saya akan berikan contoh ya. Oke. Baik, kita mulai saja. Ini head. Oh, sorry. Baik, ini contohnya ya, yang tadi 5 round, satu roundnya sekali flip, initial value-nya 0,6 untuk koin A dan koin B 0,5. Jadi ini 0,6 dan ini 0,5. Yang pertama adalah head, tail, tail, 3 kali head, head, tail, head, tail, head. Head, ya. Tail, 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 head, head, tail, head, tail, head. Lalu kita hitung jumlah headnya, ada 5 dan tailnya 5. Setelah itu menggunakan log likelihood tadi, kita hitung, ya, binomial distribution. Adalah likelihoodnya 0,00793 dan koin B adalah 0,000976. Kalau kita normalisasi ini, maka kita akan dapatkan probability bahwa data ini, ya, probability data ini berasal dari koin A ada 0,45 dan berasal dari koin B ada 0,55. Karena probability berasal dari koin B 0,55 lebih besar dari ini, maka kita bisa melakukan penelitian bahwa dataset ini kemungkinan besar dari koin B. Lanjut ke round berikutnya, ya. Lalu kita hitung jumlah head-nya, jumlah tail-nya, hitung lagi likelihood-nya bahwa dia dari koin A ke koin B, maka normalisasi dapat 0,8 dan 0,2. Dan seterusnya. Setelah itu kita hitung kontribusi dari 5 head dan 5 tail ini. Ya, 5 head ini ternyata kalau kita hitung
dengan probability 0,45 dan 0,55, maka share-nya dari koin A adalah 2,2 head. Sedangkan share dari B adalah 2,8. Kita lakukan untuk 5 round ya. Setelah itu kita jumlahkan jumlah head-nya pada koin A itu berapa. Ini juga dijumlahkan jumlah tail pada koin A itu berapa. Demikian juga untuk koin B. Jumlah head-nya berapa, kontribusinya, dan tail-nya. Setelah itu kita bisa menghitung theta yang baru. Ini kan inisial theta-nya ini 0,6. Nah, theta yang baru adalah 0,713. Dari mana? Dari ini dibagi ini tambah ini. Ya. Ini. Jadi total head-nya dibagi total head ditambah total tail-nya. Nah, kalau kita ini lakukan iterasi berulang kali, pada saat 10 itu sudah relatif konstan, maka dia akan mendekati nilai ini, 0,2 dan 0,582. Bisa kita coba ya, ini saya copy, saya masukkan ke inisial lagi, ya. Ya, dia berubah jadi 0,745, 0,569. Kita copy lagi, kita masukkan ke inisial lagi, ya. Berubah lagi, iterasi kedua, iterasi ketiga, ya. Keempat, ya. 5, ya. 6, 7, 8, ya. 9, 10. Ya. Dia akan mendekati nilai 0,8 dan 0,52. Baik, ada yang mau tanyakan? Jika tidak ada, coba kalian kerjakan. Coba kalian kerjakan contoh ini, ya. Jadi inisial theta-nya theta A 0,7 dan theta B-nya 0,5. Jumlah flip-nya ada 10 sama, dan juga round-nya ada 5. Pada round pertama, kemunculan head-nya itu 6 dan tail-nya 4. Kalian coba hitung probability bahwa dataset ini ya berasal dari koin A. Itu berapa, dari koin B berapa. Silahkan kerjakan, nanti bisa kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum saya take break?
Halo, apakah sudah ada yang mendapatkan nilai dari probability dari koin A dan koin B untuk lemparan yang pertama, round yang pertama? Ya, berapa? Berapa probability-nya? Baik, sambil menunggu, saya akan cek kehadiran dulu ya.
Bagi yang tidak hadir adalah Musulman Racing ya. Oke. Mohon bantuan Tania untuk verifikasi kehadiran. Silakan request mouse control. Pak, Ya, silakan. itu saya masuk jam 8, Pak. Oh, sebentar. Siapa? Tan Martin, Pak. Siapa saya? Tan Martin. Bentar ya tanya ya. Tuh. Tan Martin mana Tan Martin? Jadi pas saya lihat, Pak. Nggak ada. Ya? Udah benar, Pak. Ya, benar kan? Ya. Silakan tanya. Nanti. Baik. Terima kasih tanya. Sama-sama, Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi ya. Jadi perhitungannya adalah seperti ini. 0,49 dan 0,51. Coba kalian cocokkan jawabannya. Apakah sudah benar? Jadi kalian hitung ini dulu. Ya. Itu adalah dengan probabilitas dari theta A-nya sendiri 0,7 pangkat jumlah headnya adalah 6 ya. Kemudian dikali 1 minus 0,7 ya. Pangkat 10 dikurangi 6. Ya. Ya, untuk poin B-nya adalah 0,5 pangkat 6 dikali 1 minus 0,5 pangkat
10 kurangi 6. Ya. Lalu ini adalah ini dibagi ini ditambah ini. Ini adalah ini dibagi ini ditambah ini. Yang 49-nya gimana, Pak? 049 ini ya adalah ini dibagi ini tambahkan ini. Ini normalisasi aja. Likelihood A-nya kan ini, likelihood B ini. Nah, probability-nya ini adalah ini dibagi nih, lihat nih. Ini dibagi ini jumlahkan dengan ini. Normalisasi aja itu. Karena jumlah probability kan harus jumlahnya sama dengan 1 ya. Jadi ini tambah ini sama dengan 1. Ini tambah ini sama dengan 1. Lalu kita hitung kontribusi koin A terhadap head dan tail-nya berdasarkan proporsi 0,49 dan 0,51. Kita total jumlahkan ya. Setelah itu kita perbarui estimasi untuk theta A dan theta B. Ada lagi mau tanyakan? Oh tidak ada, saya mau ambil waktu untuk review, mau update ya grup projectnya, dan juga memberikan penjelasan mengenai laporan akhir dan presentasinya. Presentasinya nanti dalam bentuk video ya, kalian buat, lalu masukkan ke YouTube. Durasinya itu 10 menit. Untuk editing bisa menggunakan OBS Studio, ya itu free software. Bisa diinstal, saya gunakan itu untuk editing. Lalu rubrik penilaiannya juga sudah saya bagikan kemarin. Presentasinya meliputi apa saja latar belakang, penjelasan mengenai algoritma yang digunakan, implementasi, ya, dan seterusnya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan buka grupnya, breakout roomnya. Ya. Silakan masuk ke breakout room masing-masing. Grup A itu di room 1, grup B, room 2, dan seterusnya.
Pak, Ya, cara masuk breakout room-nya gimana ya, Pak? silakan. Oh, nggak bisa masuk ya? Iya, saya Bentar belum ya. bisa, Pak. Tadi saya udah buka. Namanya siapa? Muhammad Sultan, Pak. Nama kamu siapa? Muhammad Sultan, Pak. Room berapa? Eh, Room room berapa? G10 berarti. Masuk room berapa? 10. C10. Oke, silakan. Ya. Sama Pak, saya juga Adi nggak bisa masuk. Adi Aribo. Saya juga nggak bisa masuk, Pak. Siapa namanya? Adi Ribo. Bentar, namanya siapa dulu? Adi Adi. Bowo, masuk room berapa? Ya. Adi, room ya, Adi room Aribo. 10 ya. Room 10. berapa? Room 10. Room 10 kayaknya. C ya? C. G. Aga, Iya, Aga ya. Pagunanta. Saya H, Pak. Aga berapa? H8. H itu 8. Saya Pak. Antonius Kevin. 8 juga. 8. Antonius Kevin 8 ya. Corina. Iya, Pak. Corina. Pak. Berapa Corina? Bareng. Corina berapa, Pak? Bentar, Pak. Yang lupa. Oke, Dewa dulu, Dewa Nyoman. Berapa? Iya Pak, halo. Saya room 10 Pak. Dewa? Iya, room 10 Pak. Hans Christian? Kelompok C, Pak. 3. C3 berarti. Corina berapa Corina? 5, Pak. 5. Jericho? 7. Muhammad Sultan tadi? Jadi kalian menyiapkan laporannya tugas akhir dan juga presentasi dengan durasi 10 menit ya. Dalam bentuk recorded ya di YouTube link. Kalau mau melakukan editing silakan gunakan OBS Studio, ya, ini free software. Kemudian presentasi terdiri dari 6 bagian, latar belakang masalah, penjelasan terkait algoritma yang dipilih, hasil implementasi, ya, eksperimen, demo program jika ada, dan pembagian tugas. Jadi kalau ada yang tidak aktif, tidak akan mendapatkan nilai. Kemudian untuk poinnya jelas di sini ya. Silakan. Kemudian untuk laporannya gunakan Mendeley ya, untuk alat bantu untuk mengelola daftar pustakanya. Kalian bisa buat grup library, masing-masing anggota menjadi member, lalu bisa saling menambahkan daftar pustaka ke situ, sehingga akan lebih cepat prosesnya, karena bisa berjalan secara paralel. Dan juga ada tools di Chrome, ya, web browser untuk Mendeley ini. Jadi ada tombol, nanti kalau pluginnya sudah terinstall, bisa langsung tambahkan paper-paper yang kita search ya ke dalam library di Mendeley. Baik, apakah ada hal lain yang mau tanyakan?
Kalau tidak ada, sekarang sudah pukul 10.34. Jangan lupa ada kuis. Silakan jika ingin meninggalkan Zoom meeting, silakan diperbolehkan. Oke. Bagi yang Makasih Pak.